berjumpa kembali di Parlemen Update untuk kesempatan hari ini. Dan di Parlemen Update kali ini kami kembali berkesempatan untuk menghadirkan perwakilan dari Partai PDI Perjuangan yang duduk di Komisi B DPRD Kota Makassar dengan Bapak William Lauren. Halo Pak, apa Halo, ya, kabar? Assalamualaikum. Baik, Baik ya, Pak William ini langganan sekali deh di Parlemen Update karena beliau cukup komunikatif, sangat komunikatif untuk memastikan jadwal. Jadi jika memang ada jadwal yang bisa dialokasikan dan beliau memang berkesempatan dan lowong ada di Makassar ini, ya beliau pasti hadir deh di Parlemen Update. Terima kasih ya Pak. Dan sama-sama. ini juga sudah merupakan masa ketiga ya Pak Ya, di masa ketiga. Parlemen DPRD Kota Makassar beliau berhasil untuk duduk kembali menjadi perwakilan masyarakat di aspirasi masyarakat. Nah, untuk kali ini di kesempatan bersama Pak Willy, eh, kita akan coba sedikit mengulas kembali bagaimana karena ini tahun yang baru ya di 2026 dan baru pertama kali kembali berjumpa dengan Pak Willy tentang bagaimana sih sekarang ini Kota Makassar dari dampak-dampak ekonomi global, bagaimana Makassar ini mungkin menurut Pak Duli bisa tetap survive dan kondisi yang ada sekarang yang dari kacamata Komisi B DPRD Kota Makassar seperti apa? Karena kita melihat juga dari hasil terakhir survei parameter publik Indonesia yang dirilis pada Februari 2026 bahwa di mana tingkat kepuasan warga terhadap kinerja wali kota dan wakil wali kota itu sudah menembus angka 80% setelah 1 tahun masa pemerintahan. Dan dari tingkat kepuasan tersebut, sektor ekonomi itu menunjukkan 61%. Masih relatif baik ya tentunya, karena Makassar ini memang juga sudah membuktikan berhasil melewati masa-masa sulit. Gitu ya Pak Willy. Ya. Nah secara umum dulu Pak Willy melihat dari perbandingan mungkin year to year ya di 2025 Maret Februari. Hari ini memang belakangan ini kan juga kita tidak bisa klaim, kita harus menjaga hubungan kita. Yang kedua, Pak, menyangkut tentang kinerja dari wali kota sendiri. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya, memang ada potensi yang baik dan signifikan, di mana program Pak Wali ini sudah mulai jalan. Dan harapan kami di DPR adalah kami tetap memantau dan mengawasi sehingga capaian kinerja ini berkesinambungan bahkan tahun-tahun berikutnya akan begitu. Kalau pertumbuhan ekonomi dan semua gejolak ekonomi, kita lihat kota Makassar ini kan pada umumnya hampir sebagian besar itu punya masa durasi tempo di mana kita lihat ada gejolak-gejolak yang besar ya. Itu biasanya mendekati Natal Nataru Ya. ataupun juga di bulan puasa untuk menjelang Idul Fitri. Kita sangat sedikit umum ya. Tinggal caranya kita mengantisipasi bagaimana caranya kita mengatur kota kita. Salah satu contoh itu menjadi menekan masalah jalanan ya. Ya. Ini masalah ketertiban masuk perparkiran dan sebagainya. Kita tahu bahwa menjelang Idul Fitri ini dan hampir sebagian besar saudara-saudara kita di kabupaten-kabupaten lain ini pada belanja di Makassar. Ya. Ini kan cukup membuat crowded kota Makassar. Mana petugas dari dinas terkait ataupun perumda terkait lebih intens ya melakukan kajian untuk lalu lintas dan sebagainya sehingga masalah kemacetan dan sebagainya ini bisa ditata dan diatur. Terus masalah ekonomi saya pikir untuk sementara ini saya melihat perkembangannya masih biasa-biasa saja. Walaupun kita tahu bahwa dalam waktu kemarin ini ada kejadian yang cukup mendunia masalah perang Ya. yang mungkin pakar-pakar juga menyatakan bahwa nanti akan ada gejolak ekonomi. Ya itu mudah-mudahan kita harapan kita ya sama-sama jangan sampai terjadi. Ini kan bersumber dari bahan baku. Ketika stok bahan baku kemudian harga naik, otomatis akan terjadi inflasi tentang supply ataupun barang-barang. Terus pasti dari ekonomi sudah Ya. mari di bulan suci Ramadan ini kita
sama-sama berdoa, sama-sama harapan semoga itu tidak terjadi. Ya, ya. Ya, Nah, sebenarnya kalau dari sepanjang tahun ini nanti berarti kalau ke depannya Pak Willy sendiri melihat tantangan-tantangan sebagai dampak dari ekonomi global, kondisi-kondisi di global itu kurang lebih masih belum begitu membuat Makassar ini terseok-seok atau belum, apalah ekonominya. belum. Dan saya juga cukup mengenal Kota Makassar. Kota Iya, Makassar ini memang kalau dalam ajang survive ini cukup tangguh, cukup cukup tangguh ya. cukup tangguh Makassar. Iya. Ya, Ya, nah sebenarnya kalau dari hasil survei itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan baru, kalau Pak Willy bisa memberikan semacam saran ya kepada pemerintahan ke depan, hal-hal yang harus menjadi prioritas apa nih Pak? ya kalau menjadi prioritas kita berbicara tentang pelaku-pelaku ekonomi. Iya, Karena kalau saya melihat pelaku ekonomi ini yang kelas menengah ke bawah ini yang paling pusing kepalanya dibanding kelas atas. Karena kalau yang kelas menengah juga itu sudah sangat sakit kepala. Kalau oke, berbicara tentang sakit kepala, yang kelas menengah, pelaku ekonomi kelas menengah itu kadang-kadang kelihatan usahanya, tapi tiap malam iya, tidak bisa tidur enak. Kenapa? Mikirin bunga bank. iya, Nah, itu yang harus menjadi apa, eh, tim kita bersama. Dan pelaku-pelaku ekonomi UMKM juga. Ini kan ada beberapa pelaku ekonomi UMKM juga yang merasa sedikit tersudut. Ayolah kita sama-sama itu bersama untuk menjadikan semuanya. Kita rangkul mereka karena mereka ini juga penggiat-penggiat ekonomi yang mhm. cukup banyak. Ya. Ya, Nah, jadi sejauh ini kalau berbicara mengenai UMKM, permasalahan-permasalahannya masih seputar apa Pak itu? ya kalau kita berbicara itu baru-baru ini kan mungkin yang fenomena ini kan ada penertiban sungai. Ya, Kalau benar. kita berbicara secara aturan itu memang tidak boleh. Mau di bagaimanapun juga kita berusaha berdagang di atas tanah atau got Ya, itu memang sudah pelanggaran tidak ya, boleh. Nah, tetapi yang saya tadi sampaikan tadi itu kita carikan solusi. ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya ada beberapa lokasi itu pemerintah itu sudah punya etikat untuk mencarikan lokasi, tetapi Mhm. minta maaf mungkin ada beberapa ya pedagang itu tidak mau padahal sudah Ya, disiapkan lahan untuk mereka berjualan di situ. Jadi diikan di apa situ. Pak? Jadi kadang-kadang dari sisi itu serba salah. Ya. Mau melakukan penertiban untuk kebaikan kita, tetapi dari sisi pedagang juga tidak mau. Ya. Nah, sekarang ini khususnya di bulan Ramadan, Pak Willy, kondisinya seperti apa, Pak, dari antara supply dan demand di masyarakat sendiri? Ya, supply dengan demand ini kadang-kadang kalau saya lihat kebetulan saya tinggal di daerah pasar, ini Ya, kondisinya masih normal-normal. oke. Tapi saya nggak tahu kalau sudah Hamin 5, Hamin 7 ini bagaimana gejolak. Ya, Biasanya kejadian supply demand ini tergantung juga. Kalaupun ada terjadi itu biasanya yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang main di situ. Dalam oknum ini apakah dari swasta yang menahan semua ya, logistik-logistik ini supaya harganya bagaimana. Ini yang harus juga meminta dari APH untuk tetap memantau hal-hal sampai tanda kutip penimbunan-penimbunan dan sebagainya. Ya, tangguhlah supply dan harga bisa terjadi gejolak. tapi sejauh ini belum ada ya, Pak? Dengan bulan-bulan tidak ada lah. Saya Tidak ada harapkan ya, tidak ada. oke, Kalau belum belum ada. ada berarti jangan sampai ada yang punya ide lagi seperti itu. Ya, secara kebijakan-kebijakan prioritas untuk memperkuat ekonomi daerah ini yang sudah disinergikan antara legislatif dan pemerintah itu hal-hal seperti apa, Pak? Banyak, ada beberapa program juga. Ya. Kan yang sementara saya juga agak tertarik tentang kegiatan kayak Urban Farming juga itu. Oke, Cuman memang masih banyak perlu sosialisasi masyarakat juga itu karena di kota yang kita kota metro ini kan berpikiran bahwa lahan ini kan sudah sempit, terbatas ya. terbatas. Tapi sebenarnya banyak potensi-potensi. Jangan berpikir urban farming itu harus punya Ya, hektar-hektar atau berapa ribu meter. Nggak perlu. Kan kalau kita hampir semua rumah melakukan itu, jadi luas juga karena iya, sambung benar. menyambung. Seperti itu sudah bagus itu dengan
adanya, apalagi kalau dinyangkutkan semua dengan tanaman-tanaman yang berbau apa, obat-obatan, wih, itu luar biasa. Ya. Tapi konsep urban farming ini sudahkah memberikan dampak yang Belum, signifikan? Belum belum. ya? Karena memang progres anunya masih belum belum signifikan. Iya. Ada beberapa daerah itu masih berwacana aja. Mhm. Jadi mungkin apa Pak Willy kalau melihat urban farming ini perlu pengembangan seperti apa kepada pemerintah? Saya masih belum belum memahami secara detail ya Ya, teknis-teknis bagaimana yang harus kita lakukan. Mungkin setelah Lebaran ini, mungkin saya akan coba berdiskusi beberapa komunitas yang terkait tentang itu ya, tentang perkebunan. Mungkin kita duduk-duduk santai, kita akan coba mengkaji, akan mendapatkan usulan. Ya seperti kalau kita bikin FGD lah, ya. itu yang mungkin kita akan coba meramu sama beberapa dinas untuk menjadikan formula. Ya, tapi sejauh ini kolaborasinya cukup ini ya Pak, intens ya dilakukan. Kalau saya yang lihat ya, saya pribadi lihat masih belum, Oke. masih belum. Ya, jadi sebenarnya kalau Pak Willy melihat dari Kota Makassar saat ini, itu ekosistem ekonomi seperti apa yang mungkin kuat yang harus itu sebenarnya menjadi prioritas, yang harusnya menjadi prioritas dari pemerintah. Sekarang kalau saya melihat ekonomi di Kota Makassar ini sekarang, Mbak, disetting buat genset, Oke, genset. Kota besar sekarang itu 60-70% itu dikuasai genset. Gen Z ya, ya, Jadi genset ini sudah apa ya, bukan berpikiran minta maaf, kerja di bank. ya. Tapi dari hal-hal seperti apa ya, Pak? Ya itu agar bisa lebih optimal kepada mereka. Pak Willy sendiri melihat. Ini kan Pak Willy generasinya sudah sangat berbeda ya, tapi pasti akan ada sesuatu yang mungkin itu menjadi petuah lah ya dari senior-senior untuk mereka. Kalau saya melihat, kita kan Ya, semakin kota semakin semakin tempat akan semakin minim. Ini kalau kita melihat seperti Jakarta, berapa kali kok membeli sesuatu lewat misalnya membeli sesuatu di online. Saya kan tanpa showroom juga bisa jualan. Nah, itu kan pelaku-pelaku usaha yang cukup cukup banyak di Jakarta. Tidak perlu harus sewa ruko untuk kontrak sekian juta dan kemudian ada iya, di punya cake. Kayak saya baru-baru beli Dubai Cake juga itu, iya, ya kan? iya. Ternyata gambar tokonya apa tidak ada, Iya, ya kan? By itu aja, iya. kayak misalnya Shopee atau apa, itu beli gitu kan. Dan itu banyak saya lihat kaum Gen Z. Mhm. Jadi peluangnya dalam perdagangan ya? Iya, walaupun anak-anak muda ini kerja di satu institusi, kerja di Iya, satu perusahaan, nah, tapi kan bisnis itu masih jalan. betul. Iya, iya. Tapi kalau perdagangan di Makassar ini yang bisa tumbuh dengan baik apa ya, Pak? Dari sisi apa ya? Perdagangannya, sektor apanya, Pak? Ya kalau kita berbicara itu kan Makassar ini sementara ini kalau yang saya dengar dari luar kan berpikir bahwa di Makassar ini banyak makanan enak. Iya, Saya berbicara iya, makanan, iya, padahal benar. nggak apa-apa ya lagi puasa ya. Memang makanan yang enak. Perdagangannya sektor makanan ya, Ya, sektor kuliner ya. ya. Jadi kita memang satu tempat ditambah dengan lokasi strategi Kota Makassar yang sangat sentralistik dalam arti orang mau ke timur mau ke barat tuh rata-rata singgah di Kota. Jadi sebenarnya kalau kita memulai dengan promosikan semua Mhm. wisata-wisata makanan, Iya, kuliner-kuliner Makassar, potensi perekonomian kita akan naik, perhotelan tingkat okupansi akan naik, mhm, kemudian dibantu program pemerintah di MICE-nya apa segala iya, macam, ini akan jalan. Tempat-tempat makan kan tambah membludak juga. Dulu kan kalau kita mau makan ikan bakar, mungkin kita sebut cuma berapa hitung jari. Sekarang kita di daerah sini ada kok, daerah sini ada kok. Luar biasa. iya, iya. Masuk warung-warung kopi ya, Pak? Warung kopi. Saya pernah dulu Pak Kapolres siapa dia bilang ini kayaknya Makassar kota 1000 warung kopi. Iya, tertinggi, Saya baru terbanyak, belok kiri ketemu warung kopi, belok terbanyak, kanan terbanyak, Pak, dari warung kopi. hasil itu. Iya,
Jadi Saya tapi dan hebatnya itu ya, saya berpikir tambah banyak warung kopi, orang ya. yang menongkrong di warung kopi sedikit karena akan berkurang orang yang ini pindah ke sini, pindah ke sini. Ternyata tidak, sama-sama mengumpulkan juga. Ya, Pokoknya punya pasar, Pak, dan semua segmentasi punya ya. pasar. Jadi kalau di Makassar ini ekonominya memang yang paling mungkin lebih tinggi ya animonya adalah ke sektor kuliner ya, Pak. Cuman kalau saya pernah bawa tamu dari luar negeri, berapa tamu dari luar negeri, ya, ke teman-teman bilang ini kalau di Makassar ini bukan minum pakai gula, tapi minum gula. Minum gula pakai kopi ya, terlalu manis Dan kopinya. bukan juga itu. Mereka kan kalau setahu saya sudah nggak pernah pakai gula. Walaupun dia sangat pahit, tambahin dikit susu. Kalau Hmm. di sini dia kaget aja lihat ini kopi atau apa ini? Kita minum gula ini. Seperti gitu lah. Tapi itulah yang disuka nah. Disuka, termasuk saya juga suka. Iya, iya. Itu ini Pak harus memang dia mendapatkan perhatian ya dari barista-barista yang ada di Kota Makassar ya. Iya. Mmm, jadi Gen Z ini kalau tadi Pak Willy sudah menyinggung memang memiliki peran, sangat, krusial ya dalam ekonomi Indonesia. Nah, Gen Z ini juga sekarang sudah banyak kan Pak menjadi porsi dalam, pengembangan UMKM Hmm. di Indonesia, di dunia, ataupun mungkin di Makassar. Dari sisi ekonomi kreatif mungkin itu juga, bisa melibatkan para pelaku UMKM dari Gen Z ya. Iya. Nah, secara fasilitas Pak dan juga fasilitas yang bisa didapatkan oleh mereka ini seperti apa yang mungkin Pak Willy bisa sarankan kepada pemerintah? Jadi saya belum masuk dalam program penyiaran pemerintah. Saya Iya, berapa kali ikut seminar di Jakarta. iya, Saya lupa lagi ada istilahnya. Gen Z ini punya pemikiran, minta maaf saya lupa banget. iya. Yang intinya pemikiran adalah tanda kutip yang positif pemberontak. Mmm, Jadi mhm, Gen Z ini nggak mau sesuatu yang rutinitas, yang tanda kutip bosnya maunya A, dia maunya B, dia nggak iya, mau. Dia mau betul-betul apa yang dalam kreatif pemikirannya itu yang jalan. mhm, Tidak mau itu minta maaf. Apakah orang tadi bilang, misalnya anak ini mau saya mau buka ini, terus saya mau bikin warna biru, tapi orang tuanya bilang enggak, kasih warna putih. Itu dia akan berontak. Jadi nggak usah buka seperti gitu. Apa ya istilahnya, saya lupa, minta maaf. Saya belajar dan dua saya ikut itu kegiatan di tempat dan jadwal waktu yang beda sama. mhm, Gen Z itu pemberontak tapi tanda kutip yang positif ya. oke. Dia nggak mau seperti kayak model-model mungkin seumuran kita ini Iya, yang masih anak kita punya nenek masih orang tua masih didikan Belanda, disiplinnya itu AA, iya, BB. iya. Memang, habit-nya berbeda ya Pak? Habitnya berbeda. Habit-nya berbeda untuk Dan itu Gen Z. bagus. Iya, Menurut saya bagus. mhm, Selama kita sebagai orang yang lebih tua mungkin, kalaupun juga itu tidak berbahaya, kasih jalan aja. jadi pendekatannya pasti harus berbeda juga ya Pak? Dan tingkat kritis mereka tinggi. Mmm, Tingkat tingkat oke, kritis mereka tinggi. iya. Dan kalau dilihat di Makassar saat ini Pak Willy melihat potensi Gen Z-nya seberapa besar? Luar biasa saya lihat. Iya, Kalau saya lihat itu saya bandingkan dengan kota-kota besar, memang gejolak Gen Z itu memang cenderung berkembang di kota-kota besar. iya, Mungkin dari sisi informasi dan segala macamnya lebih lebih update mereka. iya, benar. Tapi jangan juga tiba-tiba update beli tembak-tembak semua. Saya di mana-mana kemarin saya di kafe, dia anak remaja. Remaja ini kurang lebih ada yang sampai saya lihat kayaknya sudah umur 20-an. Ini Iya, pasangan cewek dengan cowok. Di depannya tuh ada senapan, senapan yang gel-gel itu. iya. Saya bilang, aduh, ini ada apa ini? Itu salah satu fenomena yang juga menjadi tantangan sekarang ini, Pak, ya. Ya. Eee, tapi dari sisi ekonomi kan barang-barang yang dibeli itu juga cukup cukup fantastis harganya, Pak. Iya, kita kini kasih kayak pabrik aja. Tapi Iya, manfaatnya apa? mmm, Pertanyaan saya manfaatnya apa? Kan nggak bisa. oke. Ini kan kita harus berpikir manfaat. Minta maaf sedikit melenceng. Manfaat Iya, ini begini. Saya pernah pernah punya komunitas yang ingin menyumbangkan ke podcast. iya, Kemudian dia bilang, Pak William, saya sudah punya ini, kita sudah punya dana, kita cari mhm, donatur, saya sudah kumpul 25 juta. Ayo Pak William, kita pergi beras, beli iya, beras dengan mie instan. Saya bilang, ngapain?
Kenapa? Nah, kau berikan 100 karton di panti asuhan mie instan ini, dia bisa makan tiap hari itu bagus. Ya bagus, Mhm. ya kan? Kita di mana dong? Kita 25 juta ini kita lihat asas manfaat. Berkunjunglah ke panti asuhan itu. Panti asuhan kita datang, dia bilang, oh ya Pak, silakan naik ke atas Pak. Lihat itu satu tempat tidur, 5 anak panti tidur. Kenapa? Kami kekurangan 3 kasur. Kita berikan kasur. Itu manfaatnya. Kita ke panti asuhan berikutnya, kita lihat, iya Pak, ada masalah apa di sini? Ini Pak, jamban di sini, pintunya rusak, sengnya juga sudah rusak, ada genteng, seng di atas juga sudah bocor, hujan pasti bocor. Panggil tukang bayar semua 8 juta lebih, perbaiki 3 hari selesai. Lebih manfaat. Kita bawa beras, saya percaya kok, beras pasti ada. Kita bawa beras bertumpuk-tumpuk, mau mereka mau makan lama-lama, butuh nanti itu beras kalau simpan. Itu yang saya maksud manfaatnya ke sana. Ya. Dan untuk menumbuhkan manfaat-manfaat seperti itu perlu ekosistem seperti apa yang harus dibangun oleh Diskusi, Oke. diskusi aja. Kita komunikasi saya. Ya. Komunikasi, pola pikir. Itu hari saya ketemu komunitas anak UNEM, Mhm. mereka juga dari donatus untuk kita suap. Tanya mereka mau beli apa. Dan kalau kau beli yang model-model begitu, saya nggak masuk. Akhirnya mereka jalan. Baru-baru mereka minta sumbangan, dia bilang, Pak, kami ke panti asuhan. Ternyata, Pak, karena untuk alat makan, tidak ada. Oke. Kemudian mereka lemari baju, mereka susun di tangganya mereka. Kita belikan lemari baju. Kita belikan mereka piring sendok. Itu lebih manfaat. Iya. Ngapain lagi mie instan? Bikin kayak pabrik lagi. Kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi harus harus tepat tepat guna ya dan tepat sasaran. Tapi sasar. Tepat guna dan tepat. Uang terkumpul 25 juta. Kerja tukang, kerja kusen, kerja seng, beli kasur. Kan lebih manfaat. Iya. Ada juga pernah satu panti asuhan dia setengah mati karena dia selalu kumpul pakai ember. Ternyata mereka nggak punya tandon. Iya. Belikan tandon. Iya. Itu. Oke, Pak Willy. Kalau bicara ekonomi secara keseluruhan juga salah satunya dari sisi investasi ya. Ya. Di Kota Makassar ini yang Pak Willy lihat apakah sektor itu bergerak? Bergerak. Kalau investasi di Kota Makassar ini bergerak. Kita lihat ada beberapa sisi. Termasuk untuk di wilayah timur sana semua kan cukup berkembang. Kemudian untuk di daerah Tanjung sana kan sudah mulai mulai investor semua baru, lahan-lahan baru. Dengan lagi ada beberapa hotel yang dimakan Oh, vendor sebut. ya, Nah, seperti begitu. ya. Jadi cukup ini ya Pak ya, cukup bergerak ya untuk investasinya ya. Iya, karena mungkin sudah orang jalan-jalan juga nonton mungkin saudara kita Iwan Taruna. Dulu kan Iwan Taruna selalu kasus-kasus pemukulan, perkelahi, pembunuhan. Akhirnya investor berpikir 2 kali. Sekarang kan sudah tidak. Nih. Ya, ya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang apa yang perlu mungkin ditekankan lagi Pak di Makassar ini? Kita berbicara itu sebenarnya memang perbaikan infrastruktur. Ya, Perbaikan infrastruktur ini kalau dipikir jalan-jalan, saya ya. pikir sudah ada beberapa yang, yang kita tata baik-baik adalah dari sisi lalu lintas saja. Lalu lintas Pak. Lalu lintas. Lalu lintas dari infrastruktur lalu lintasnya atau dari pengaturan lalu lintasnya Pak? Ya kalau sekarang bicara formula juga, Mhm. semakin kota semakin besar. Seperti kan Iya. di mana tuh ada gula, di situ ada Di atas semut. satu semut. Ya, Jakarta aja nggak bisa menanggulangi. Kita tahu Iya. kok Makassar di jam-jam tertentu, jam-jam macet daerah Iya. mana itu kan sudah ketahuan semua. Iya. Tinggal bagaimana caranya kita menangkap sehingga termasuk dari segi perparkiran, dari lahan-lahan yang hampir bisa dibilang hampir menggunakan bahu jalan, Iya. itu yang harus dipertimbangkan. Ya. Komisi B ini mitra teknisnya di SKPD mana saja, Pak? Yang pertama itu di Bapenda, Bapenda. pendapatan. Kami ini dalam seminggu ini kan melakukan rapat dengan pendapat dengan pengusaha, Iya. masuk pengusaha hotel dan resto yang mengalami penurunan cukup juga di sisi pajaknya. Hmm, 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 hmm. Kemudian kami juga di semua perumda itu kami juga menangani. Oke. Bapenda, Dinas Koperasi, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Hmm. DP2, kemudian apa ya itu. Iya. Jadi mitra teknis yang memang
ini menjadi leading sector dalam peningkatan PAD ya Pak, untuk pendapatan daerah. Iya, karena Ya, di situ ada Bapenda. iya ada Bapenda. Baik. Ya, itu Nah, kan orang pembayaran pajak BPHTB, PBB, pajak iya, reklame semua jasa usaha. tahun 2026 ini seperti apa nanti Pak? Hitung-hitungannya nanti agar ini bisa Ya capai kalau target. kita capai target 2 triliun ya di masing-masing PD yang punya pendapatan ya belum. Iya, Di pengguna parkir juga ini lagi giat-giatnya ini penertiban juga. oke. Ya termasuk parkir liar, kemudian bagaimana caranya dari sisi keuangan. PDAM juga sudah luar biasa Iya, mengurangi kebocoran, dan utang-utang yang juga sudah hampir semua. oke. Jadi dari sisi pendapatan daerah, tapi yang harus perlu dimaksimalkan ini Pak apa? Dari sektor mana Pak? Oh, maksudnya dari sektor gimana? Pendapatannya yang akan nanti menjadi penyumbang terbesar mungkin dan itu menjadi fokus dari mitra SKPD. Ya kalau kita kan semua dari pajak, Pajak ya. ya pajak, Masuk pajak pajak yang paling parkir, besar ah, itu hotel pajak hotel, restoran. resto, itu semua besar itu. Mhm. Besar. Tapi kontribusinya saat ini cukup lancar nggak Pak dari sektor-sektor tersebut? Maksudnya kontribusi. Kontribusi pemasukannya cukup lancar kah dari sektor tersebut? Makanya kan kemarin ada penurunan. Iya. Ini Ini lebih disebabkan apa penurunannya Pak? ya bahasa umum lah, kata okupansi turun. Ya, ya. Jadi tantangannya kalau okupansi turun ini pasti di beberapa lingkaran itu juga pasti turun ya Pak. Pariwisata turun Ya mungkin. kalau tingkat okupasi turun ini kan nggak bisa Ya, kan kita saling berdebat juga bisa. Beberapa hari kemarin juga saya coba tantang dia. Ketika dia bilang tahun 2024 rame, 2025 sepi, okupasi turun. Kalau berdasarkan data dari perusahaan bisa. iya. Tapi Ap- kalau saya tantang dia, kalau saya bilang coba minta semua rekening listrikmu bandingkan 2024 dengan 2025. Iya kan? Iya, kan. Kalau dia bilang sepi, memang nggak bisa dikonversi itu. Iya. Oh, di apa di komparasi ini beda. Hanya sebulan 12 juta, kalau sepi kan berarti di bawah 12 juta. Ya, baik Pak Willy. Di akhir ini mungkin Pak Willy bisa memberikan semacam ini ya ulasan kah? Jadi ke depan ini masih ada sekitar 9 bulan ya harus dilalui di 2026 dengan kondisi-kondisi yang luar biasa terjadi di sekeliling kita. Seperti apa yang mungkin harus disikapi oleh masyarakat sendiri. Ya, kalau saya berpikir untuk di Kota Makassar yang pikir uh, program pemerintah itu Oke. intinya 50% itu adalah dari kesehatan. Jadi kalau kita yang penggiat pelaku ekonomi dan sebagainya, ya ikutinlah semua aturan-aturan dan kewajiban hingga mana ada ketidakadilan, ayolah kita sama-sama. Lembaga di parlemen kami ini menerima siapapun untuk jalan. Siapapun. Ya. Saya pernah di demo sama pegawai atau karyawan yang mau di PHK. Saya bilang, Pak DPR, Pak Dewan harus bantu kami rakyat. Saya bilang, tunggu dulu. Yang kau mau lawan siapa? Yang kau mau gugat siapa? Saya punya bos. Bosmu itu rakyat juga. Ya. Jangan bedakan itu karyawan dengan owner, satu rakyat, satu bukan. Rakyat juga. Itu supaya satu pemikiran kita juga. Ya kan? Ya saya itu yang melakukan ketimpangan, ayo kita sama dulu DPR kita. Ya. Masyarakat Makassar itu masyarakat yang cerdas-cerdas dan kuat ya Pak ya. Iya, Jadi seberapa besar pun tantangan di luar itu sudah dibuktikan kemarin waktu zaman COVID, Pak. cerdas, kuat, bahkan dapat peluru gel juga tidak mempan. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini ya, Pak Willy. Ya, Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali, Pak Willy melanjutkan. makasih. Dewan ini saat ini lagi sibuk apa, Pak? Masa apa ini sekarang? Di Ini masa masa Monef kah atau masa apa nih, Pak? nggak ada. Jadi kita ada beberapa yang cuma melakukan rapat dengan pendapat saja. RDP RDP ya.
Ya. Kalau itu sambil menunggu kebanyakan sekarang ini hampir tiap hari ada undangan bukber saja. Hmm. Ya, bukber. Iya, tapi kegiatan yang dalam hal ini yang signifikan Agenda-agenda paripurna rapat itu mulai kapan lagi nih? nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Kalaupun kemarin kita ada rapat, cuma rapat-rapat internal di alat akademik aja. Oke. Kita menjadwalkan setelah Lebaran ini apa-apa saja. Hmm. Tapi Lebaran ini sudah mau selesai, perjalanannya dari sisi ekonomi, kebutuhan masyarakat semuanya terlayani ya Pak ya? Iya, kalau sampai detik ini saya lihat ya adem-adem aja. Adem-adem ya. Mudah-mudahan itu sampai setelah Selesai Lebaran, Lebaran. bahkan setelah Lebaran juga. Iya, iya, baik. Adem-adem aja. Siap, ya. Terima kasih banyak ya Pak Wilya untuk waktunya dan semoga bermanfaat. Anda semua yang menonton di perbincangan kami Parlemen Update. Seperti biasa menghadirkan info-info terbaru dari legislatif di Kota Makassar dan seperti apa sekarang legislatif menyiasati hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sebab Bapak Ibu di Dewan ini menjadi penentu aspirasi ya atau menjadi jembatan untuk aspirasi masyarakat di Kota Makassar. Terima kasih Pak William Loren Sama-sama. dari Komisi B DPRD Kota Makassar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berjumpa kembali di edisi Parlemen Update berikutnya di solusimedia.id_official. Jangan lupa di subscribe. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum.